Tapi khotbahlah kebenaran, karena akhir zaman ini banyak khotbah-khotbah palsu. Lebih menekankan mujizat kesembuhan daripada mujizat pertobatan, daripada mujizat pelaku-pelaku firman. Karena mujizat yang kedua setelah bertobat adalah mulut bibir Yesus langsung berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta sorak sejatilah ketika kita jadi pelaku firman Tuhan, sekalipun walaupun apapun yang terjadi, itu sorak-sorai sejati. Shalom, shalom, Tuhan baik, amin. Apa tema kita malam ini? Apakah disosialisasi tema kita malam ini? Tema kita malam ini ialah sorak-sorai sejati. Ulangi apa tema kita? Ulangi apa tema kita? Sorak-sorai sejati. Kenapa ini penting? Karena mayoritas dunia ini, sedihnya bukan hanya dunia, mayoritas orang Kristen tidak menikmati sorak-sorai yang sejati. Kayak sejati, iya, kayak sejati. Kalau kayak sejati, berarti bukan sejati. Ini penting sekali Bapak Ibu saudara kekasih. Maka kita harus melihat kebenaran secara utuh bahwa sorak sejati itu bagaimana menurut Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6. Kalau sudah dapat, saudara baca judul perikop dalam Alkitab. Saya harap bawa Alkitab ya, jangan bawa Alkitab, not tab, not handphone. Alkitab, bentuknya kitab begitu loh. Anda seringkali nggak sadar bahwa melihat firman Tuhan melalui handphone dengan bentuknya Alkitab itu berpengaruh signifikan. Karena dari Alkitab kita nggak bisa cari game-game, permainan, bahkan yang lain-lain. Murni firman Tuhan. Maka saran saya Bapak Ibu ke ibadah, bawa Alkitab, kitab dalam bentuk buku. Itu sangat beda. Kita bergantian judul perikop dalam Alkitab apa? Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Saya ulangi, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah, saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, terus bergantian sampai ayat 6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Lanjut. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Lanjut. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Katakan amin. Katakan amin. Saya ajak Anda mencermati firman ini secara benar. Jangan sampai Anda keliru memperhatikan firman Tuhan sehingga yang bukan utama Anda buat utama. Yang utama Anda buat gak utama. Itu kebanyakan orang Kristen tanpa sadar. Karena mendekati firman berangkat dari konsep-konsep kesukaan kita. Bukan konsep-konsep kesukaan Tuhan. Ini banyak kegagalan orang Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya sangat membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra mendengarkan firman hari ini. Yang setuju katakan amin. Pertama, perhatikan Alkitab ini dari aspek keterangan waktu. Dari aspek apa? Keterangan waktu. Lihat ayat 4.
bandingkan dengan ayat 1 dari aspek keterangan waktu. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Berarti dari aspek keterangan waktu. Ini ayat memohon dipulihkan atau sudah dipulihkan. Memohon. Tangkap, memohon. Ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Berarti ini sudah dipulihkan atau belum dipulihkan? Sudah. Jadi dari aspek keterangan waktu Bapak Ibu jemaat sekalian, lebih dahulu terjadi ayat 4 sampai ayat 6 daripada ayat 1 sampai 3. Ini penting sekali supaya Anda memahami Alkitab itu dengan terperinci. Jangan asal-asalan. Lebih dahulu terjadi ayat 4 sampai ayat 6 daripada ayat 1 sampai 3. Artinya kesaksian si pemazmur adalah pengalaman yang dia pernah terjadi, betapa menderitanya hidup tanpa dipulihkan. Sehingga si pemazmur menceritakan yang sudah terjadi, yang dia alami. Jangan saksikan yang belum Anda alami. Jangan saksikan yang Anda perkirakan. Yang Anda alami dan Anda memperoleh kemenangan, itulah yang disaksikan. Ini penting. Kesaksian si pemazmur, lihat ayat 4. Tampilkan ayat 4, operator. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti apa? Bapak Ibu, lanjut kalimat berikutnya apa? Seperti apa? Memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini kita harus angkat makna ini dengan benar. Arti memulihkan batang air kering di tanah Negeb, di satu tempat yang namanya tanah Negeb, ada sungai, batang air itu sungai. Ada sungai, ketika musim kering, kita nggak percaya pernah air mengalir di situ. Saya ulangi, ketika musim kering, kita nggak percaya pernah air mengalir di situ. Saking keringnya. Ketika musim kering, jangankan ikan, jangankan buah-buahan, rumput-rumput kecil pun nggak ada di sana. Artinya, situasi ini menggambarkan betapa menderitanya kehidupan si pemazmur. Yaitu penderitaan yang seolah-olah gak ada harapan. Sayangnya orang Kristen gak ada beda dengan dunia ini. Bapak Ibu, tolonglah makin cerdas kita dalam Tuhan. Mana lebih menderita bagi Anda? Sakit kanker atau bohong? Kalau Anda lebih menderita sakit kanker daripada bohong, Anda gak kenal Tuhan Yesus. Banyak orang-orang Kristen bahkan pendeta sekalipun sedih anaknya sakit kanker, tapi gak sedih anaknya malas baca Alkitab. Ini ngeri sekarang. Banyak Kristen-Kristen halusinasi sekarang ini. Lebih suka doa puasa sakit sembuh daripada doa puasa berubah kelakuan. Rusak Kristen itu. Menderitalah Anda kalau Anda masih pemalas, lebih menderita daripada sakit kanker. Menderitalah Anda masih pemarah dan pembohong daripada sakit kanker. Tapi orang Kristen lebih menderita sakit kanker daripada menipu. Ada apa Kristen ini? Menderita, nangislah Anda ibu-ibu. Kalau Anda masih melawan suami, lebih sedih daripada Anda dapat vonis dokter Anda kanker rahim stadium akhir. Halo, sakit kanker gak serius Bapak Ibu. Gak melakukan firman itu serius. Jawab Bapak Ibu. Kalau ada orang sakit kanker, ulangi, kalau ada apa? Kalau ada orang sakit kanker, umurnya 2 bulan lagi.
jawab, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Yang keras dong. Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Bisa. Oh, lebih sembuh dia. Berarti ada nggak sorak-sorai di surga? Ada nggak sorak-sorai di surga kalau orang sakit kanker sembuh? Ada nggak? Tidak ada. Halo, kenapa banyak orang Kristen nggak memiliki hati Kristus? Pikiran Kristus, perasaan Kristus. Nggak ada sorak-sorai di surga. Kalau lumpuh berjalan, buta celik, kanker sembuh. Nggak ada Bapak Ibu. Sakit sembuh itu bukan sorak-sorai sejati. Terlalu banyak keliru orang mengerti firman Tuhan pada masa-masa kini. Saya pelayanan di Amerika, di Eropa, di Asia, di Afrika, di Australia. Terlalu banyak orang keliru memaknai kebenaran firman Tuhan. Kembali serupa dengan dunia ini. Alkitab mencatat. Perhatikan, Alkitab mencatat. Jika satu orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Lebih bahagialah kita yang pembohong jadi jujur daripada kanker sembuh. Lebih bahagialah kita orang sombong jadi rendah hati daripada lumpuh berjalan. Tapi gereja-gereja sekarang lebih suka sakit sembuh, mayat bangkit daripada meninggalkan manusia lamanya. Banyak sekali Tuhan sekarang nangis melihat pelayan-pelayan di gereja-gereja lebih suka kesembuhan daripada perubahan kelakuan. Nangis Tuhan karena sorak-sorai yang tidak sejati yang sedang dialami gereja-gerejaku pada masa kini. Saya ulangi Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Jangan anti kesembuhan. Ulangi, 1, 2, ya. Jangan anti kesembuhan. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Supaya sehat pemahaman Anda arti mengikuti Tuhan. Boleh nggak doa kesembuhan? Ya boleh, tapi sampai limit tertentu. Karena itu bukan ciri utama ajaran Kristen. Sampai limit tertentu. Jawab Bapak Ibu, Alkitab mencatat nggak? Umur kita berapa kata Alkitab? Umur kita berapa tahun? 70. Lebih daripada itu berapa? 80. Apa upahnya? Penderitaan. Alkitab. Percayalah kepada Tuhan menurut Alkitab. Jangan menurut perasaan. Makanya ketika saya mimpin seminar tentang kesembuhan ilahi di kalangan para pendeta dan dosen teologi. Bukan jemaat biasa. Di kalangan para pendeta dan dosen teologi. 4 sesi. 2 sesi pertama istirahat, coffee time. Istirahat. Ada pendeta muda datang ke saya. Baru saya ngerti materi ini Pak Ridwan. Saya mau bertanya Pak Ridwan. Oke, kenapa? Anak saya umur 4 tahun. Sakit-sakitan. Kalau gitu boleh gak doa kesembuhan? Langsung saya teriak. Berapa tahun? 4 tahun. Boleh. Langsung saya teriak. Boleh. Doakan kesembuhan. Umur 4 tahun. Boleh. Catat baik-baik. Tapi ada pendeta lain datang. Pak Ridwan umur saya 48 tahun. Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Ngerti nggak? Boleh. Bukan teriak. Boleh bukan? Boleh. Kenapa? Umur kita 70 sampai 80. Jawab Bapak Ibu. Kalau umur 48 tahun. Udah setengah jalan atau belum? Berarti setengah suara dong. Boleh. Setengah suara dong. Ada apa Kristen ini? Ada pendeta berikutnya datang. Pak Ridwan umur saya 69. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Sebentar lagi lewat net nih orang. Lewat net. Karena kesembuhan bukan ajaran utama Kristen. Boleh. Tapi ada pendeta emeritus. Tahu arti emeritus? Pendeta yang sudah pensiun dalam struktur pelayanan di gereja. Pak Pendeta, umur saya 88 tahun Pak Pendeta. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya bilang Bapak, udahlah siap-siap take off lah. Ada apa Kristen ini? Jawab Bapak Ibu, kalau Anda dari Jakarta naik pesawat ke Singapura. Ulangi, dari Jakarta naik pesawat kemana? Yang keras kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel nggak? Kalau delay 2 kali? Kalau delay 3 kali? Jawab dong Bapak Ibu. Mana lebih bagus, Singapura atau surga? Kalau kau dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Ada apa Kristen ini?
Terlalu jauh ajaran-ajaran sekarang. Akhirnya sorak-sorai sejati manipulasi banyak orang gereja-gereja sekarang. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Delay pesawat komplain, delay ke surga, haleluya, mujizat terjadi. Ini kan jadi main-main Anda. Khotbah kayak gini kurang populer. Dan tetap kemungkinan gak diundang lagi. Tapi khotbahlah kebenaran, karena akhir zaman ini banyak khotbah-khotbah palsu. Lebih menekankan mujizat kesembuhan daripada mujizat pertobatan, daripada mujizat pelaku-pelaku firman. Karena mujizat yang kedua setelah bertobat adalah mulut bibir Yesus langsung berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta sorak sejatilah ketika kita jadi pelaku firman Tuhan, sekalipun walaupun apapun yang terjadi, itu sorak-sorai sejati. Camkan, jangan lupa sampai mati. Ini penting sekali Bapak Ibu. Sekarang Alkitab kita Bapak Ibu dibagi banyak bagian. Ulangi, Alkitab kita dibagi berapa? Banyak bagian. Perhatikan. Tergantung dari aspek mana kita butuhkan. Tetapi secara etika praktis, Alkitab kita dibagi 2 bagian Bapak Ibu. Ulangi, dibagi berapa bagian? Apa itu? Jangan terlalu keras, salah. Apa itu? Catat baik-baik. Perintah dan janji. Ulangi apa? Contoh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Mana yang disukai jemaat? Ayo dong. Mana yang disukai jemaat? Janji. Makanya binasa ke neraka. Ini perhatikan baik-baik, karena khotbah firman Tuhan yang murni makin jarang di dunia ini. Halo? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu perintah Tuhan. Maka semuanya ditambahkan kepadamu, itu janji Tuhan. Lebih berbobot perintah Tuhan daripada janji Tuhan. Tangkap supaya mengerti firman hari ini, sorak-sorai sejati. Tangkap. Kenapa? Karena perintah Tuhan itu kalimat pengakibat. Janji Tuhan itu akibat. Maka janji itu mengikuti perintah. Kalau nggak ada perintah, nggak ada janji. Inti utama perintah. Anda lupa janji Tuhan nggak ada masalah. Catat baik-baik. Anda lupa janji Tuhan nggak ada masalah. Pertanyaan, Tuhan lupa nggak janjinya? Halo, Tuhan lupa nggak janjinya? Tuhan pernah nggak ingkar janji? Tuhan pernah nggak bohong janji? Tuhan pernah nggak terlambat janjinya? Oleh karena itu Anda lupa janjinya nggak ada masalah. Karena Dia tidak lupa. Itu domain Dia, itu bagian Dia. Anda lupa janjinya nggak ada masalah. Karena Dia tidak pernah lupa dan tidak pernah ingkar janji. Anda lupa perintahnya selesai. Tangkap. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong jawab. Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Jawab dong. Suka. Agama lain suka nggak kesembuhan? Penjahat suka nggak kesembuhan? Jadi nggak ada istimewanya kesembuhan. Karena itu juga selera penjahat. Catat dong baik-baik. Supaya kalian makin ngerti kebenaran. Itu selera penjahat. Pertanyaan, perintah Tuhan. Ulangi, perhatikan apa? Perintah Tuhan. Ulangi apa? Ada nggak perintah Tuhan kasihlah musuhmu? Yang keras dong. Ada nggak perintah Tuhan balaslah kejahatan dengan kebaikan? Ada nggak perintah Tuhan jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Jawab, penjahat suka nggak itu? Penjahat suka nggak itu? Tidak. Agama lain suka nggak? Enggak. Orang Kristen suka nggak? Masalahnya nggak juga. Binasalah orang Kristen yang lebih suka janji Tuhan daripada perintah Tuhan. Ini masalahnya, akhirnya sorak-sorai di gereja, sakit sembuh, mobil Avanza jadi Innova. Itu sorak-sorai tidak sejati. Catat baik-baik. Ini masalahnya Bapak Ibu.
Kalau Anda nggak suka perintah Tuhan, mana pernah Anda mengenal Tuhan? Kalau Anda suka janji Tuhan, Anda sama dengan manusia rata-rata. Karena semua orang juga suka janji Tuhan. Ini masalahnya. Sayang pengajaran khotbah seperti ini mulai jarang dikhotbahkan. Lebih kagum lumpuh berjalan buta celik. Halo, penjahat pun suka lumpuh berjalan. Penjahat pun suka Innova jadi Alphard. Khotbah-khotbah yang jahat selalu menekankan khotbah-khotbah yang disukai dunia juga. Kenapa enggak khotbahkan kesukaan Tuhan? Yang direpresentatifkan, yang diwakilkan oleh perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu kesukaan Tuhan. Saya punya supir, saya bilang, kalau kamu setiap kali ngantar saya asal pelayanan, begitu parkir, sebelum kamu ngobrol sama teman-teman supir, sebelum kamu makan siang, ambil kap ngoceng, kebaskan debu bodi luar mobil ini, kebaskan debu bodi luar mobil ini. Itu perintah atau janji? Yang keras itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan dia? Kesukaan saya, Bapak Ibu. Jangan Tuhan terus menangis melihat Anda kalau Anda gak suka perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan itu kesukaan Tuhan, Anda sukai, Anda boleh mengerti arti Kristen yang benar. Hai suami, kasihlah istrimu. Oh Pak Pendeta, istriku cerewet. Gak ada kaitannya Anda mengasihi istri dengan kelakuan istrimu. Anda mengasihi istrimu gak ada kaitannya dengan kelakuannya. Anda mengasihi istrimu karena Anda mau menselaraskan kesukaan Tuhan jadi kesukaanmu. Hai istri, tunduklah pada suami. Suamiku kasar, gak ada kaitannya. Anda tunduk pada suami bukan karena kelakuan suami. Anda tunduk pada suami karena Anda mau hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus. Supaya kesukaan Kristus jadi kesukaan kita. Itulah mujizat utama dalam kekristenan sesungguhnya. Bukan mayat bangkit, bukan lumpuh berjalan. Catat baik-baik. Makanya Bapak Ibu, orang Kristen yang benar, lihat ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang Kristen yang benar, begitu dia bertobat lahir baru, dia harus ikut Yesus. Bukan Yesus ikut dia. Catat baik-baik. Dia harus ikut Yesus, bukan Yesus ikut dia. Makanya arti Kristen pengikut Kristus. Catat baik-baik. Mengikut Yesus, Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak gak cocok dengan kita daripada cocok. Catat baik-baik. Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak gak cocok dengan kita daripada cocok. Dunia yang kita tinggalkan jauh lebih banyak cocok dengan kita daripada gak cocok. Makanya Tuhan bilang, barang siapa ikut aku, dia harus sangkal diri. Karena diri kita ini suka ngelawan ikut Yesus yang fokusnya perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Mulai kita menderita, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kasihlah musuhmu, jika ditampar pipi kiri kasih. Taat melakukan perintah Tuhan, menyelaraskan hidup kita ini seperti kehidupan Tuhan. Itu proses penderitaan Bapak Ibu. Sangkal diri itu bukan mental kita rata-rata. Karena rata-rata kita bela diri, bukan sangkal diri. Ada enggak orang Kristen nyanyi gemetar-gemetar di gereja, bisa pulang dari gereja, naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia? Ada enggak? Kayaknya ada orangnya di sini. Hei, yang punya motor, mulai detik ini jangan lawan arah. Nyanyian kita hari ini memuji terharu-terharu, itu mengejek Tuhan kalau Anda masih suka melakukan kesalahan-kesalahan di luar sana. Karena penyembahan yang benar di gereja adalah kesimpulan dari kehidupan yang taat dalam kehidupan sehari-hari, baru menyembah yang benar. Ada pendeta khotbah gemetar-gemetar, pulang istrinya gemetar sama dia. Karena dia main tangan sama istrinya. Halo, jangan lihat rohani orang di khotbah, di bahasa roh, di nubuat, di mujizat, di mimpin pujian.
Itu semua ritual tanpa spiritual. Kalau kita nggak firman dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya sorak-sorai sejati jauh dari orang-orang percaya sekarang ini. Ada pendeta khotbah gemetar-gemetar. Mobilnya dipepet, dia pepet balik. Dipepet lagi, dia pepet lagi. Lawannya naik trotoar, puas dia. Mampus lu, katanya. Khotbahnya bagus. Di belakang mobilnya ada stiker tulisannya, Yesus Kristus Jurumudiku. Rata-rata orang Kristen sekarang bagus di gereja, bagus di ibadah, bagus di pujian, bagus di mujizat. Tidak bagus dalam kelakuan. Jauh dari kesukaan Tuhan. Ini penting sekali. Sampai ada pendeta jemaatnya puluhan ribu, khotbah bagus, penyembahan bagus, tapi punya istri simpanan. Menyakiti hati Tuhan. Kekejian sedang terjadi banyak di gereja. Hanya ritual tanpa spiritual. Semua worship leaders, singers, penari altar, pemain musik. Kalau Anda malas baca Alkitab, semua yang Anda lakukan itu menyakiti hati Tuhan. Semua kita di sini, kalau menyanyi, memuji, menyembah, kalau kita masih berani ngomong kasar sama orang tua, itu menyakiti hati Tuhan. Karena Kristen itu bukan sekedar ritual-ritual yang bagus, tanpa kehidupan yang benar. Ini penting sekali. Ada worship leaders di Bandung ini, Bapak Ibu. Worship leaders, bagus sekali mimpin pujian. Singkat cerita, ketemu di kosnya dibunuh oleh teman homoseksnya. Karena worship leaders juga ada yang main-main dalam seks homo. Ini harus ditelanjangi dosa-dosa seperti ini. Supaya kesucian dan kekudusan Allah jangan dipermainkan. Karena Allah pernah memberikan dirinya dipermainkan. Ini penting sekali. Akhirnya banyak gereja-gereja, ibadah-ibadah bagus di ibadah. Tapi tidak terrefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu kita bertobat lahir baru, kita harus menjadi penurut-penurut Allah. Melakukan firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari. Dimulai di mana? Starting point dalam perkawinan. Catat baik-baik. Why? Karena lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan negara, bukan KPK, bukan. Lembaga pertama kali Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan. Adam dan bukan Adam dan Tejo. Adam dan Hawa, bukan Hawa dan Rita. Sampai terbalik pun bumi ini, jangan ada pemberkatan pernikahan sejenis. Jangan ada. Apapun, diancam mati pun kita, jangan berkati pernikahan sejenis. Artinya apa Bapak Ibu? Halo, pelaku firman yang murni dimulai dalam perkawinan. Di situ ada tangisan, ada penderitaan. Why? Anak-anak muda yang belum menikah, perhatikan baik-baik. Termasuk engkau Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Catat dong baik-baik. Tahun ini saya 45 tahun jadi hamba Tuhan. Setiap orang konseling menikah, kenapa kalian menikah? Kami cocok Pak Pendeta, langsung saya ketawa itu. Gak ada orang menikah dengan orang cocok. Paling cocok menikahlah dengan orang gak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Ulangi apa? Lawan jenis. Ulangi apa? Lawan. Halo. Laki-laki dan wanita itu bukan beda. Tapi lawan. Sudut pandang cara menilai wanita dengan pria itu berlawanan. Catat baik-baik. Laki-laki ketika pemberkatan nikah itu namanya finish. Perempuan ketika pemberkatan nikah itu namanya start. Beda sekali. Akhirnya laki-laki daya juangnya tinggi waktu pacaran. Begitu menikah hilang daya juangnya. Halo. Berikutnya. Wanita itu kayak mie, ruwet. Makhluk paling ruwet di bumi, wanita. Dia punya moto terhadap suaminya. Kalau bisa kau kupersulit, kenapa harus dipermudah? Rata-rata. Rata-rata. Karena cara sudut pandangnya beda. Papi mau makan apa malam ini? Ya terserah mami deh. Kok nggak ngehargain? Disuruh pilih, papi mau makan apa malam ini? Pilih dong.
Ya udah bakso. Papi tahu diri, udah tua makan bakso, cepat mati loh. Aduh. Jadi apa dong Mi? Pilih, disuruh pilih lagi. Ya udah pecel malam begini, udah tutup. Kok nggak pinter kamu memilih? Ya udah Mami pilih, disuruh pilih lagi. Ya udah sate, daging dibakar itu potensi kanker. Semua disuruh pilih dan dipilih ditahkan. Cocok nggak? Cocok sekali. Ayo dong. Jadi apa makan Mi? Langsung istrinya bilang, ya udah aku punya tahu tempe dan telur, gua masak itu yang kita makan. Dari tadi begitu kan selesai, kenapa suruh milih-milih? Makin gak cocok Anda dengan istri Anda belajar ayat 4. Tolong aku Tuhan. Makin gak cocok dengan istriku, dia yang paling cocok bagiku. Maka ketika istri kita tidur, Tuhan, cocok sekali aku dengan orang ini Tuhan. Ini manusia langka. Tolong lestarikan Tuhan. Itu Kristen benar, bukan di khotbah, di kelakuan, dimulai di perkawinan. Sekarang banyak bapak ibu-ibu bagus di pelayanan, gak bagus di perkawinan. Penipu ulung, catat baik-baik. Kalau Anda tidak menghormati perkawinan, gak usah pelayanan. Karena lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan. Lain dengan laki-laki. Kalau wanita itu makhluk ruwet. Kayak mie. Laki-laki itu makhluk gagah. Kayak kerupuk kena air kuncup. Itu laki-laki. Artinya laki-laki makhluk paling lemah di bumi. Wanita itu makhluk paling ruwet di bumi. Menikah ya kiamat lokal. Kalau bukan Tuhan di atasnya, penderitaan. Makanya ada konglomerat dengan konglomerat bilang sama saya, Pak Ridwan, anak kami mau nikah. Aduh, repot. Saya bilang, loh kenapa? Anak konglomerat menikah sama anak konglomerat hanya bagus resepsi, gak bagus dalam perjalanan perkawinan. Masing-masing punya tanduk. Maka ketika menikah kan keren kan? Tam tram tam tam, tam tram tam tam, tam tram tam tam, tram tam tam, tram tam tam. Tahu musik apa itu? Itu bukan wedding march, itu march peperangan. Tahu nggak semuanya? Tam tram tam tam tram tam tam tram tam tam dadadam dam dadadadadadat angkat senjata tembak tetot mulai tembak-tembakan tuh. Satria bayi tak berubah tuh tembak-tembak. Halo, kita mau bagus nyanyian pujian di rumah suka maki-maki bertengkar. Anda dan saya Kristen semu seperti itu. Wanita itu kayak mie ruwet, laki-laki itu makhluk gagah kayak kerupuk kena air kuncup, lemah sekali. Jawab dengan jujur Bapak Ibu, ada suami istri muda. Suami istri apa? Muda. Yang laki-laki umur 32, yang wanita umur 27. Anak mereka satu orang umur 1 tahun. Salah satu di antara suami istri ini meninggal. Jawab. Mana yang lebih cepat menikah lagi? Si laki-laki atau si perempuan? Gak usah terlalu keras, sudah tahu saya. Kenapa lemah sekali laki-laki? Ada gak perempuan umur 27 anaknya meninggal, dia gak menikah sampai mati? Ada gak? Banyak. Karena kuat sekali laki-laki, perempuan. Kuat sekali perempuan. Makanya Tuhan bilang perempuan itu penolong bagi laki-laki. Kenapa laki-laki lemah? Bapak ibu, badan kau betato, gede, kau lemah tetap. Ada nggak laki-laki umur 30 istrinya meninggal dia nggak menikah lagi? Ada nggak? Jangan bilang nggak ada lah, langka. Makanya si ruwet dengan si lemah menikah melakukan firman Tuhan. Ini perlu perjuangan yang luar biasa. Contoh aja saya orang Batak, nggak usah saya kasih tahu, jangan Anda juga tahu. Latar belakang saya orang seni. Dulu saya kuliah teater, kuliah musik. Saya dosen drama musikal dulu. Tapi orang seni sadis dan kejam. Maafkan saya. Tahun 78 saya masuk penjara kedua kali karena menyiksa anak pejabat zaman Soeharto. Begitu saya bertobat melalui penyakit jantung parah. Saya sakit jantung parah 6 bulan 23 hari opname rumah sakit Cipto. Gak ada harapan hidup.
Saya ditolong Tuhan melalui sakit jantung yang parah. Kalau ada orang bilang pendeta Ridwan Huta Barat itu anti kesembuhan, ngawur tuh orang. Saya ditolong melalui penyakit jantung parah, tapi nggak ada artinya kesembuhan tanpa pertobatan. 10 orang sakit kusta semuanya sembuh. Satu yang menyenangkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Satu yang menyenangkan Tuhan, karena bertobat. Maka fokus kita bukan kepada kesembuhan. What next? Apa setelah kesembuhan? Itu lebih penting. Bertobat nggak? Jaga kesucian hidup nggak? Mau nggak menjadi pelaku-pelaku firman? Itu penting sekali. Ketemu wanita Tionghoa, Chinese Toto, Pak Me. Tahu Pak Me nggak ya? Yang nggak tahu emang gue pikirin loh. Oh ini Aiwo, sarjana teknik kimia. Semua aspek dari aspek kimia. Dia punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Konflik. Padahal saya sudah khotbah kemana-mana di Indonesia ini. Semuanya serba konflik. Di rumah aja ada 4 jenis sendal. Sendal aja ada 4 jenis. Sendal kamar mandi, sendal kamar, sendal di ruangan rumah muka belakang, sendal keluar. Itu hukum Tauratnya gak boleh langgar. Rumah kami bersih sekali. Anda kalau kurang kerjaan datang ke rumah saya, cari lemari manapun secara acak, cari lemari, geser rame-rame lemarinya, udah geser, lantai bekas di bawah lemari itu Anda letakkan tangan Anda gosok, saya jamin di tangan Anda tidak ada debu. Di rumah kami tidak ada debu. Anda ambil tangga, pegang atas AC giniin, gak ada debu. Di rumah kami tidak ada debu. Makanya di rumah kami 2 yang menderita. Saya dan debu itu menderita di rumah. Dan ketawa, ini penderitaan. Halo, saya bisa khotbah KKR di mana-mana. Tapi begitu menerapkan di rumah, aduh mentah-mentah dan mentah lagi. Selalu ada hukum Taurat yang saya langgar. Hukum Taurat istri. Gak mudah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kebodohan saya pertama, saya berdoa, Tuhan tolonglah. Dalam nama serubalah istri saya Tuhan. Jamah dalam nama serubalah dia. Itu doa blunder. Orang Kristen yang capek dalam hidup ini menuntut pasangan berubah. Itu blunder. Kenapa gak berdoa, Tuhan rubahlah saya. Biarpun istriku gak berubah, tetap aku melihat dia sebagaimana engkau melihat dia. Rubahlah saya. Itu jangan dilakukan dalam kekristenan. Termasuk perkawinan kalangan pendeta-pendeta. Akhirnya tiap tahun bertengkar. Stoplah. Maka pertama apa? Lihat ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Catat, perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat ini. Berapa kata kerja? Anda perhatikan berapa kata kerja? Pertama, menabur. Kedua, mencucurkan air mata. Ketiga, menuai. Halo? Kata menuai di sini sudah terjadi atau akan terjadi? Akan, belum terjadi. Ini penting. Apa arti menabur? Catat baik-baik. Jangan engkau tabur firman ke orang dulu, ke dirimu. Kegagalan banyak pendeta, pengkhotbah, gembala, hamba Tuhan, orang Kristen, dosen teologi tidak mengkhotbahi dirinya lebih dahulu, lebih gampang khotbah. Itu salah sekali. Ke diri. Tabur firman Tuhan di balik Daud, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, tinggikan namanya, hai jiwaku. Dia khotbah pada dirinya, hai jiwaku. Anda dan saya gak pernah benar ikut Yesus sebelum Anda suka menegur diri Anda. KKR lah terhadap diri sendiri daripada orang lain. Khotbah firman Tuhan itu kepada diri kita daripada ke orang lain. Hai Ridwan, sabarlah.
Hai Tuhan, lemah lembutlah. Hai Tuhan, jangan pemarah. Hai Tuhan, tetaplah mengucapkan salam. Hai Tuhan, khotbahkan kepada diri sendiri. Itu tidak segampang yang dikhotbahkan. Harus kita lakukan. Harus cucurkan air mata. Pertanyaan saya kepada Anda Bapak Ibu, adakah kita di sini orang sempurna? Angkat tangan tinggi-tinggi yang sempurna. Gak ada kan? Pernah gak Anda berdiam diri di bawah kaki Tuhan, menulis kelemahan kita masing-masing? Kelemahan saya latar belakang sadis dan kejam. Kelemahan saya pemarah. Pernahkah kita menangisi kebodohan-kebodohan kita ini lebih daripada menangisi kejelekan sifat pasangan kita? Sudahkah kita menangis terhadap kelakuan buruk kita? Gak usah malu-malu Bapak Ibu. Kalau kelemahanmu dalam hal uang, bilang, Tuhan aku lemah dalam uang. Kalau kelemahanmu dalam seks, bilang, Tuhan aku lemah dalam hal seks. Kalau kelemahanmu dalam malas, tangisi. Sudah pernahkah engkau menangisi kebodohan-kebodohanmu? Sedih rasanya ada orang khotbah hidup kudus, tapi dia punya istri simpanan. Ini ngeri sekali. Ini mengerikan sekali. Dia bilang harus suka memberi. Khotbah kepada jemaat harus memberikan perpuluhan, suka memberi. Tapi dia tidak suka memberi. Ini bahaya sekali. Orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa kita bohongi. Bapak Ibu nanti pulang dari ibadah tempat ini, tolong catat kelemahanmu apa. Gak usah malu-malu. Orang Tuhan pun tahu kok. Kita mencatat bukan supaya Tuhan tahu. Kita mencatat supaya ada pengakuan kita di depan Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan aku gak disiplin baca Alkitab. Aku masih buka situs porno. Aku masih pembohong. Tulis apapun itu. Dan tangisi. Supaya kemunafikan dalam diri kita dibebaskan Bapak Ibu. Jangan lihat rohani saya saat khotbah. Karena gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Masih rohani gak saya? Itu gak bisa seperti yang kita gampang khotbahkan. Harus kita tangisi, Tuhan tolong aku. Bagaimanapun gak nyamannya kelakuan istriku, aku tetap mengasihi dia. Pernah gak kita mencucurkan air mata untuk kita taburkan firman Tuhan, supaya firman itu kita lakukan lebih dahulu sebelum kita taburkan kepada orang lain? Catat Bapak. Ini penting sekali. Baru kedua, yang ini katanya ayat 5, menabur dan mencucurkan mata. Menabur untuk diri sendiri dulu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, hidup dalam kekudusan. Hai jiwaku, jauhkan dirimu daripada menipu. Harus ke diri dulu. Diri dulu, bukan orang lain. Baru ayat 6. Ayat 6 tampilkan operator. Baru kepada pasangan. Karena diri sendiri setelah diri sendiri adalah pasangan. Kamu bukan lagi 2 tapi 1. Setelah diri sendiri menjadi diri sendiri, pasangan kita diri sendiri berikutnya. Supaya kita mengikuti firman Tuhan. Pertama, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Baru kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebelum kita kepada orang lain, kita mulai daripada diri sendiri. Yaitu diri kita lebih dahulu dan pasangan kita. Karena pasangan kita adalah diri sendiri yang kedua. Karena perkawinan bukan lagi 2 tapi 1. Jangan pernah melayani kalau rumah tangga masih suka bertengkar. Jangan melayani kalau dalam rumah tangga suka maki-memaki. Ini penting sekali. Yaitu, kata kerjanya apa? Ada beberapa. Pertama, berjalan maju. Kedua, menangis. Ketiga, menabur. Dan yang keempat, itu membawa berkas-berkasnya. Bukan beda dengan ayat 5 kata keterangan waktu akan. Ini sekarang apa? Pasti. Inilah sorak-sorai sejati. Pasti. Maka setelah kita bisa marah ketika pasangan kita marah. Setelah kita menangasi kekurangan-kekurangan kita. Dan kita akhirnya pada menang. Kita menang. Maka berikutnya. Sudah pernah gak kita setelah mencatat kekurangan kita mencatat kekurangan pasangan kita? Harus kita dulu.
Harus kita dulu. Baru kita catat kekurangan istri kita, catat kekurangan suami kita. Setelah catat, bukan untuk nembak dia. Bukan untuk nembak dia. Ketika pasangan kita tidur, sudah pernah gak kita menangis dengan kekurangan-kekurangan karakter yang buruk dalam pasangan kita? Tuhan pasti menderita istriku kalau dia pemarah. Tolonglah dia Tuhan, kasihanlah Tuhan. Sudah pernahkah kita mencucurkan air mata dengan kelemahan pasangan kita? Supaya ada kasih yang tulus di antara suami istri. Bukan menembak kesalahan satu dengan lain. Bukan menyimpan kesalahan satu dengan lain. Ini kekayaan hikmat dan mujizat yang indah. Gagallah kita kalau pelayanan rumah tangga saling mengecewakan. Karena Tuhan tidak pernah kebetulan menciptakan pertama kali itu perkawinan. Karena itulah starting point untuk pelayanan yang sejati, sorak-sorai sejati. Ini penting. Maka dengan mudah kita akan jadi berkat bagi anak-anak kita. Halo Bapak Ibu jemaat sekalian. Kalau kita menikah kan gak langsung punya anak. Udah paling cepat 9 bulan kemudian punya anak. 9 bulan itu belajar kita dengan Tuhan dengan karakter masing-masing. Baca Alkitab bersama pasangan. Karena itu starting point untuk pelayanan kepada anak-anak. Pelayanan ke gereja. Jangan dikacaukan urutan itu. Akhirnya sekarang ini ada beberapa pendeta. Cerai. Nyeleweng. KDRT. Karena gak mengerti urutan yang Tuhan kendaki. Dari kitab Kejadian mulai perkawinan Adam dan Hawa. Kenapa gak concern memperhatikan nilai-nilai ini? Akhirnya rasanya bagus kalau bisa khotbah. Akhirnya rasanya dipakai Tuhan kalau bisa mendoakan orang sakit sembuh. Stop, itu bukan ukuran dipakai Tuhan. Itu sekali bukan ukuran dipakai Tuhan. Ukuran dipakai Tuhan jadi pelaku firman. Apa yang diperintahkan Tuhan kita lakukan. Itulah namanya dipakai Tuhan. Mulai dalam perkawinan. Kalau enggak keliru kita. Dari ketika masa penghakiman kita akan kecewa melihat rohani kita. Karena enggak ada nilai yang bagus. Ini penting sekali. Maka Bapak Ibu dalam kemenangan-kemenangan. Suatu kali saya KKR. Saya lihat ada kesaksian yang luar biasa. Dari seorang ibu orang Jawa. Dari agama sebelah. Dia menikah sama orang tentara, kebetulan orang Ambon, Kristen. Halo? Kemudian dia jadi Kristen karena perkawinan. Begitu menikah, gak sampai 2 tahun menikah. Dia suka dipukulin suaminya. Dipukulin suaminya. Sehingga dia minta konseling. Pak Pendeta, aku mau cerai. Tidak bisa Ibu. Aku dipukul. Tetap tidak ada alasan cerai. Apapun masalahmu selain kematian. Saya sedih sekarang gereja memfasilitasi perceraian. Itu ajaran sesat. Cerai hanya boleh kalau mati. Seorang tokoh di negara ini cerai. Saya bilang jangan. Loh, istri saya berzina. Tetap jangan cerai. Loh, Alkitab berkata kecuali berzina jangan kutip Alkitab kalau gak ngerti artinya. Loh ini, saya bilang sama dia, lihat dong konteksnya. Kalau ngutip Alkitab jangan sembarangan. Artinya Yesus ngomong begitu kepada orang Yahudi. Konteksnya orang Yahudi. Dia ngomong sama ahli orang Farisi. Dia bilang cerai boleh kalau istrimu berzina. Artinya apa? Saya tanya dia, kalau orang Yahudi istrinya berzina, diapain? Dirajam. Berarti mati gak? Mati. Arti berzina di sini mati. Arti berzina di sini mati. Karena dalam agama Yahudi istri berzina pasti dirajam. Saya tanya dia, istrimu berzina? Iya Pak Ridwan. Udah dirajam belum? Ya belum dong, berarti belum mati. Jadi jangan punya ajaran apapun permasalahan. Dalam konteks ini boleh cari, enggak, kecuali kematian. Hanya itu. Ini penting, kekuatan gereja, kekuatan penginjilan mulai dalam perkawinan, dalam rumah tangga. Maka ibu ini diminta cerai, tidak. Lah bagaimana Pak Pendeta, aku dipukulin? Minta hikmat kekuatan daripada Tuhan. Bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bahwa pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui kekuatan kita.
Segala perkara tertanggung dalam dia. Apakah itu hanya tertulis? Dia mulai dimuridkan. Singkat cerita Bapak Ibu, setiap dia dipukul dia nyanyi. Iring di kau saja. Dipukul, ada. Dipukul, dia tetap nyanyi. Satu kali dia dipukul pakai balok. Tulang pangkal pahanya hancur Bapak Ibu. Masuk rumah sakit Cikini. Rumah sakit Kristen. Kita bimbing. Singkat cerita dia tetap mengampuni suaminya. Walaupun tidak mudah. Saya bilang, mau gak kau nangis suamimu? Ya Pak Pendeta, aku tangis terus. Bahwa yang berbahagia itu bukan orang gak pernah mengalami pukulan. Yang berbahagia itu adalah orang pelaku-pelaku firman walaupun dipukul. Yes, mulai maju dia. Bahagia itu bukan soal sakit sembuh. Orang yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Tetaplah kau jadi pelaku firman Tuhan sekalipun penderitaan yang kau alami. Dia tetap memuji nama Tuhan. Ini penginjilan luar biasa. Lebih kurang 15 tahun pernikahan, kakinya cacat, suaminya ditugas ke timur-timur. Singkat cerita, ditangkap Fretilin. Waktu belum pisah dengan timur-timur. Ditangkap Fretilin. Digebukin dia rasa sakit. Digebukin dia rasa sakit. Dia teringat istrinya. Tuhan, betapa menderitanya istriku. Rupanya pukulan itu begitu menyakiti. Ampuni. Itu momentum suaminya bertobat. Ampuni aku Tuhan, aku jahat sama istriku. Walaupun penderitaan istrinya tahunan. Penginjilan, penaburan benih yang begitu proses panjang, itu mujizat luar biasa. Maka ketika dipukul lagi, dia ingat lagu istrinya. Dia nyanyi. Iring di kausa. Asal digebukin, dia nyanyi teringat istrinya. Tiba-tiba orang perhatikan tuh lagu. Dia tanya, apakah engkau orang Kristen? Ya, loh, yang benar. Kau percaya Yesus Kristus? Percaya. Orang perhatian itu rata-rata Katolik. Kaget dia. Jadi Yesus Kristus Tuhan kamu. Saya kira orang Indonesia itu hijau semua. Ya saya Kristen, saya percaya Yesus Kristus. Dipeluk Fretilin ini. Dan Fretilin ini mengusahakan bapak ini dilepas. Anda tahu? Ketika bapak ini dilepas, masuk ke markasnya di Dili tempat tentara orang Indonesia. Dia nggak bisa tidur. Komandannya panggil, kamu mengganggu di barak. Kau selalu gak bisa tidur. Iya komandan. Ya. Kenapa? Dia ceritakan permasalahan. Aku jahat sekali sama istriku. Tapi nyanyian istriku yang membebaskan aku dari pukulan-pukulan yang menderita. Yang gak ada bandingkan dengan pukulan yang kulakukan sama istriku. Kaget komandannya. Jadi apa permintaanmu? Kalau boleh komandan, izinkanlah aku pulang seminggu aja. Aku mau minta maaf kepada istriku. Diizinkan dia 2 minggu. Tahu apa yang terjadi? Ketika diizinkan dia tulis telegram. Belum populer dulu handphone. Telegram. Ma, tolong jemput aku di Halim Perdana Kusuma. Istrinya terima, istrinya berdoa. Tuhan, suamiku mau menjemput aku di Halim Perdana Kusuma. Tolong Tuhan. Tolong aku kalau ketemu dia, aku jangan digebuk. Perdana Kusuma, di rumahlah Tuhan. Tolonglah, jangan permalukan dia Tuhan. Aku siap kok dipukuli, tapi di rumahlah Tuhan. Bayangkan karena seringnya bertahun-tahun dia dipukul, permintaannya bukan bebas pukulan. Boleh aku dipukul, tapi di rumahlah. Begitu mendarat Hercules mau mendarat di Halim, istrinya tetap katakan, Tuhan tolonglah, jangan aku dipukul di Halim. Dia gak tahu suaminya berubah. Begitu suaminya turun, dia cari istrinya. Saking rindunya dia mau minta maaf. Dia cari, istrinya lihat, loh kok makin ganas ya Tuhan. Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Beda. Begitu dia istrinya, suaminya lari. Makin gitu, Tuhan tolong Tuhan. Kok makin ganas, tolong Tuhan. Jangan dipukul. Tiba-tiba suaminya tersungkur, cium kaki istrinya. Nangis sesungguhkan kayak anak kecil. Istrinya bingung. Loh ada apa ini? Bingung istrinya. Beberapa saat kemudian suaminya tengadah ke muka istrinya sementara dia berlutut. Dia bilang apa? Ma, ampuni saya ma. Kalau mama mau ludahi saya, ludahilah saya ma. Kalau mama mau tendang saya, tendanglah saya ma. Tapi satu yang saya minta, ampunilah saya.
Sama-sama baca ayat 1. Sama-sama kita baca ayat 1. Ayat 1 kita baca sama-sama. 1, 2, Mazmur 126 ayat 1. 1, 2, ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang, catat baik, kayak mimpi ibu itu. Loh, Tuhan, benar nggak ini? Kayak mimpi. Kalau kita konsisten memarahi diri kita kalau masih salah, kalau kita konsisten menaburkan firman Tuhan pada diri kita lebih dahulu daripada orang lain, kalau kita konsisten lebih dahulu kita pelaku firman Tuhan daripada menuntut pasangan pelaku firman, engkau akan melihat mujizat-mujizat kayak mimpi Bapak Ibu. Kayak mimpi Bapak Ibu. Begitu mereka naik taksi, pulang mereka masih dicubit-cubit tangannya. Ini benar gak? Gak bisa dibayangkannya suaminya seperti itu. Gak bisa. Yang kasar, yang sadis, yang suka nampar, mukul pakai balok tulang pangkalannya. Bisa kayak anak kecil minta maaf. Begitu lembutnya. Ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Ketika saya selesai KKR, dia saksikan kejadiannya, ada suaminya di situ juga. Saya panggil ibu nih. Ibu, puji Tuhan, kemenangan. Iya Pak Pendeta, luar biasa Tuhan itu. Saya tanya ibu, kalau pulang dari KKR ini, bayangkan ibu masuk kamar. Ya terus gimana Pak Pendeta? Ada cermin gak di kamar? Ada Pak Pendeta. Bisa gak kau berdiri di depan cermin, kau tatap dirimu dalam cermin? Terus gimana Pak Pendeta? Bisa gak kau ngomong sama dirimu? Hai jiwaku, bahagia sekali engkau. Dia senyum sambil keluar air mata saking sorak-sorai bahagianya. Bisa Pak Pendeta, bisa, aku bahagia sekali. Gak banyak orang Kristen di depan cermin sambil melihat dirinya. Bahagia sekali engkau ya, gak banyak. Karena seringkali kita ukuran bahagia bukan seperti yang Tuhan katakan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Seringkali kita bahagia ukur-ukuran duniawi apa? Sakit sembuh. Halo, dunia ini pun sakit sembuh bahagia. Gak punya mobil dapat mobil. Dunia ini pun bahagia, itu bukan sorak-sorai sejati. Sorak-sorai sejati, bagaimanapun kelakuan pasangan kita, mertua kita, ipar kita, menantu kita, tetap kita mengasihi dia dengan senyuman, dengan kasih. Itu kebahagiaan saja. Itu sorak-sorai yang Tuhan inginkan di kalangan orang percaya. Bukan sekedar sakit sembuh. Karena penjahat pun bahagia kalau sakit sembuh. Penjahat pun bahagia kalau mobilnya Innova jadi Alphard. Jangan yang begitu-begitu lagi. Itu rendah sekali derajatnya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Dia bahagia. Tetapi yang lebih indah lagi, apa yang terjadi? Lanjut, ayat 2b. Ayat 2 operator. Ayat 2 operator. Ayat 2b. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Catat baik-baik. Kalau lumpuh berjalan, itu bukan perbuatan besar dari Tuhan. Catat baik-baik. Kalau buta celik itu bukan perbuatan besar. Kalau kita sabar, rendah hati, membalas kejahatan dengan kebaikan, tetap lemah lembut kepada pasangan walaupun kasar, itulah perbuatan besar dari Tuhan. Tampilkan operator Matius 24 ayat 24. Perhatikan Bapak Ibu supaya kita bergeser pada nilai-nilai ukuran dunia dengan ukuran Tuhan. Matius 24 ayat 24. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Matius 24 ayat 24. Sama-sama kita baca dengan keras. 1, 2, ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan apa? Dan apa lagi? Sehingga ayo dong. Mesias palsu bisa lumpuh berjalan.
Nabi palsu bisa buat buta celik, bisa buat tanda-tanda dahsyat. Jangan lagi itu fokus Kristen. Kalau itu terjadi puji Tuhan, tapi itu jangan fokus. Fokuslah pembohong jadi jujur. Fokuslah pemarah jadi lemah lembut. Bukan sekedar tanda-tanda. Karena nabi palsu. Sekarang banyak nabi palsu di Amerika, di Eropa, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya. Banyak pengkhotbah, banyak mujizat-mujizat. Tapi kelakuan tetap buruk. Tidak, hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus. Ketika dukun cilik di Surabaya, Ponari namanya, letakkan batu di air jadi sembuh. Orang Kristen pun berduyun ke sana karena orang Kristen lebih kagum kesembuhan daripada perubahan kelakuan sesat dan sesat. Lebih kagum numpuk berjalan daripada orang pelit jadi pemberi, daripada orang yang suka kenajisan jadi kekudusan. Ini bahaya Kristen. Maka gereja-gereja bisa jadi agen iblis kalau penekanan mujizat, tanda dahsyat tanpa kehidupan benar. Bisa jadi agen iblis. Catat baik-baik. Hati-hati. Ini penting sekali. Makanya komunitas ini jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi jangan kesembuhan ukuran utama. Karena itu bukan sorak-sorai sejati. Karena dunia ini pun suka kesembuhan. Sorak-sorai sejati. Apa yang kata Tuhan? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Bagian-bagian terakhir. Lihat ayat 6. Ayat 6. Sama-sama kita baca ayat 6. Sama-sama kita baca ayat ayat 3, maafkan saya. Ayat 3, bagian terakhir. Dari aspek keterangan waktu ayat 3 bagian terakhir. Sama-sama kita baca ayat 3. Mazmur 126 ayat 3. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita, tahu nggak kata sukacita di sini? Joy. Ulangnya apa? Joy. Ulangnya apa? Joy. Apa arti joy? Sukacita tidak tergantung oleh situasi dan kondisi. Beda dengan happy. Happy itu sukacita karena situasi. Karena sakitmu sembuh, kau sukacita. Itu happy. Kalau kau punya mobil baru, kau sukacita. Itu happy. Kalau kau ulang tahun, happy birthday. Itu saat itu. Bulan depan dibilang happy birthday, udah basi. Happy itu terbatas. Kalau joy no. Paulus di penjara. Silas di penjara. Disiksa luka-luka parah. Dibuang ke penjara paling tengah. Penjara zaman dulu kayak spiral. Makin ke tengah makin turun. Makin ke tengah makin turun. Paling tengah artinya paling bawah. Kotoran-kotoran dari sel-sel di atas turun kepada mereka. Badan yang luka bekas didera itu kena kotoran infeksi parah. Tapi joy mereka tidak hilang. Itu joy. Sehingga Paulus ngomong apa sama Silas? Las. Apa lus? Las. Nyanyi nyok, nyanyi mereka. Kalau kita dalam keadaan sakit gak sembuh, tetap memuji nama Tuhan. Kami memuji itu joy. Kalau istri kita yang kurang hemat berkata-kata, lagi tidur kita memuji nama Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib. Itu joy. Di tengah difitnah, ditangkap tanpa alasan, tetap kita mengucap syukur dalam segala hal, bersukacita senantiasa. Itu joy, itu sorak-sorai sejati. Catat baik-baik. Mana lagi gampang panen? Jati atau jagung? Jawab dong. Jati atau jagung lebih gampang panen? Jagung. Tahu nggak Bapak Ibu jagung berapa lama? 3 bulan panen. Tahu nggak Anda jati berapa lama? Saya pernah membina pengusaha jati di Jepara yang senior namanya Pak Harun. Pak Harun cari jati yang bagus bagaimana? Apa dibilang? Pak Pendeta jangan suka jati dari tanah yang subur. Dari Jawa Barat itu jati kurang bagus karena tanahnya subur. Kenapa? Kandungan airnya banyak sehingga jatinya cepat tumbuh. Kepadatan kayunya kurang solid. Sehingga ketika proses pengeringan akan bengkok dia. Makanya Bapak Ibu jangan terlalu subur. Kandungan air Anda terlalu banyak. Nanti proses pengeringan bengkok loh. Jadi gimana? Cari jati di tanah kurang subur.
Halo. Kurang subur. Hati-hati khotbah yang mengenakan telinga. Tuhan Gembala yang baik itu ada 3 keterangan tempat, yaitu padang rumput hijau, air tenang, dan lembah kekelaman. Kalau Anda baca bahasa aslinya, kata benda rumput hijau, kata benda air tenang itu tunggal. Karena ditulis bukan di Bogor, padang rumputnya banyak. Ditulis Timur Tengah, padang rumput sulit di sana. Air yang tenang juga beda dengan Jakarta, hujan sebentar banyak air tergenang. Di sana langka, yang banyak lembah kekelaman. Orang benar harus lebih banyak lembah kekelaman daripada padang rumput dan air tenang, supaya kebergantungan kepada Tuhan semakin tinggi. Halo. Maka jati yang bagus di tanah kurang subur, lambat tumbuhnya, tapi kepadatan kayunya solid. Ketika ada cabangnya dipotong-potong supaya tetap lurus. Terus gimana? Saya tanya sama Pak Harun. Tunggu 30 tahun Pak Pendeta. 30? Iya. Tunggu 30 tahun. Wow. Kalau jagung 3 bulan. Kalau kayu jati 30 tahun. Terus setelah 30 tahun panen? Belum Pak Pendeta. Jadi gimana? Setelah minimal 30 tahun, gali tanah melingkar, batangnya berjarak 1 meter dari batang luar. Ngapain Pak Harun? Gali, temuin akarnya, potong, matikan dia. Karena menikmati sorak-sorak sejati, matikan si aku, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Matikan dia. Wow. Setelah mati baru panen? Belum Pak Pendeta. Setelah dia mati, diamkan di situ dia 2-3 tahun. Diamkan di situ dia 2-3 tahun. Baru panen. Halo? Kalau kita punya connect di Bremen di Eropa, kita punya connect, 1 batang jati yang seperti ini udah murah 1 miliar. 1 batang. Jawab Bapak Ibu, mana lebih mahal, jati atau jagung? Makanya pulanglah dari tempat ini, kejarlah sorak-sorai sejati, jangan yang sejagung. Apa itu sejagung? Markus 1 ayat 42. Buka. Markus 1 ayat 42. Jemaat tolong baca dengan tegas. Markus 1 ayat 42. Supaya kita pulang di tempat ini kita penganut sorak-sorai sejati. Markus 1 ayat 42. Sama-sama baca dan teliti. 1, 2, ya. Seketika itu juga. Ulangi sekali lagi. 1, 2, ya. Seketika itu juga. Tahu Anda Bapak Ibu? 2 pendeta membaca ini 2 arah beda. 1 pendeta yang kanak-kanak yang gak dewasa. Pendeta apa? Sembuh, penyakitnya sembuh. Itu orang tanda-tanda gak dewasa. Kalau orang hamba Tuhan dewasa, dia lihat apa? Keterangan waktu. Halo? Keterangan waktu. Ulangi apa? Apa keterangan waktunya? Seketika, sejagung. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Seketika. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Seketika. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Seketika. Itu mujizat terendah. Seketika. Apa arti seketika? Hai umatku, ini mujizat gampang. Jangan lagi berfokus kepada seketika kalau kau mau Kristen yang sejati. Apa berikutnya? Semua mujizat seketika, gak ada unsur kekekalannya. Catat baik-baik. Lazarus bangkit gak? Bangkit. Mati lagi gak? Mati. Ketika ada ibu-ibu datang ke saya, puji Tuhan Pak Pendeta, saya Bapak doakan di rumah sakit Darmais 5 tahun yang lalu. Saya sembuh dari kanker. Puji Tuhan. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta, saya bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan, ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Kasih tahu. Karena kesembuhan gak pernah membatalkan kematian. Kesembuhan menunda kematian. Siapa di sini sembuh? Saya ingatkan, Anda tetap mati lagi. Makanya kesembuhan itu sorak-sorai belum sejati. Catat dong baik-baik, seketika. Tolong jujur ibu-ibu. Ibu-ibu tolong lihat saya, tolong jujur. Ada gak perintah Tuhan, hai istri, tanduklah suamimu? Ada gak? Kalau tanduk itu seketika. Gak usah diajarin pun Anda bisa nanduk suami. Halo ibu-ibu, ada gak perintah Tuhan? Hai istri, tunduklah pada suamimu. Ada gak? Untuk tunduk pada suami, itu pelajaran seketika atau tahunan? Itu sorak-sorai sejati, bukan sejagung. Kenapa orang Kristen sekarang lebih suka sakit sembuh daripada pelaku firman? Karena sesat, dan sesat.
Kenapa orang Kristen lebih kagum lupa berjalan buta celik daripada pelaku firman? Karena sesat, sesat dan sesat. Pulanglah dari tempat ini. Jangan lagi Anda kagum dengan sakit sampai sembuh. Jangan anti kesembuhan. Tetapi jangan lagi fokus ke situ. Fokuslah jadi pelaku-pelaku firman. Hai suami, kasihlah istrimu. Terserah dia cerewet, dia pemarah, tetap kau kasih. Dan itu harus proses pembelajaran terus menerus. Gak bisa sejagung. Itu sejati. Hai bapak, ibu, anak muda. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu gak bisa instan, gak bisa seketika. Itu proses. Makanya jemaat sekalian, pulanglah dari tempat ini. Perjuangan kita bukan soal sakit sembuh. Perjuangan kita bukan soal miskin kaya. Perjuangan kita bukan supaya keinginan kita dikabulkan. Perjuangan kita supaya kita menjadi taat setia sampai mati menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya. Lanjut. Kau dapati aku tetap. Supaya kita sorak-sorai sejati. Jangan lagi suka yang seketika-seketika. Itu awal-awal Tuhan perkenankan pada kita. Saya sakit jantung, saya sembuh oleh Tuhan seketika. Tapi apa artinya sakit jantung sembuh kalau kelakuan gak dirubah? Untuk kelakuan berubah, membalas kejahatan kebaikan, itu proses-proses tahunan. Itulah mujizat sejati. Saking sejatinya dari mulut bibir Yesus berkata, orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan makin kaya. Orang yang berbahagia bukan pendeta terkenal. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya, merenungkan dan melakukannya. Anda tidak takut masa penghakiman kalau fokus kekristenan di pelaku firman, mulai dalam perkawinan, mulai dalam keluarga. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Ambil keputusan Bapak Ibu. Siapa yang sakit di sini gampang Tuhan sembuhkan. Gak perlu tahunan. Jangan ragu, Tuhan gampang menyembuhkan penyakit Anda. Tetapi malanglah nasibmu kalau fokusmu kesembuhan, bukan pelaku-pelaku firman. Ini penting. Maka arah kita bukan saja segera sakit sembuh. Jika ada dosa dan kejahatan kita ditegur pada hari ini, mintalah ampun kepada Tuhan. Yang pemarah jangan lagi pemarah. Yang pemalas jangan lagi pemalas. Yang pembohong jangan lagi pembohong. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju katakan amin. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Ini penting.